Setelah sukses dengan film Pengabdi Setan dan Perempuan Tanah Jahanam, penulis sekaligus sutradara Joko Anwar kembali merilis film horor baru bersama KMNC Picture dengan judul Siksa Kubur. Film ini dirilis pada 11 April 2024. Film ini bercerita tentang siksa kubur yang dipresentasikan dari ayat-ayat Al-Quran. Joko Anwar mengatakan, film ke-10-nya ini menjadi film horor interaktif pertama kali di dunia horor Indonesia. Siksa Kubur dimainkan oleh para aktor terbaik, nomine, dan penerima Piala Citra Festival Film Indonesia. Mereka adalah Faradina Mufti, Widuri Putri Sasono, Reza Rahadian, Muzaki Ramdan, Happy Salma, dan Fahri Albar. Para maestro seni peran seperti Christine Hakim, Slamet Raharjo, Arswendi Bening Suara, Jajang Sinur, Nini El Karim, Jenar Maisa Ayu, Putri Ayudia juga ikut serta dalam film bertemakan horor religi ini. Nah, tidak lama lagi kita masuk ke cerita selengkapnya dari film Siksa Kubur. Hayu, meluncur. Film diawali dengan sebuah api yang membara dengan sangat panas. Jangan salah paham, itu bukanlah api siksaan kubur, melainkan api dari mesin pemanggang roti slur. Saat itu sebuah keluarga tengah mencoba membuat roti buaya, namun terlihat hasilnya malah mirip seperti ikan lele. Ini tambah kumis bisa jadi lele. Ya udah. Keluarga tersebut merupakan keluarga yang sederhana namun bahagia. Mereka terdiri dari 4 orang, di antaranya Bapak Sanjaya, Ibu Mutia, kakak laki-laki bernama Adil, dan adik perempuan bernama Sita. Keluarga mereka mempunyai usaha toko roti bernama Toko Roti Gun yang telah berdiri sejak tahun 1949. Tapi kan roti kita paling enak. Yang tahu rasanya enak kan yang udah langganan sama kita. Sita merasa heran karena orang tuanya akhir-akhir ini membuat roti dengan bentuk yang aneh-aneh. Adil menjelaskan hal itu dilakukan supaya menarik banyak perhatian para pembeli. Karena belakangan ini toko roti mereka sepi. Sebab diterpa sebuah gosip jika toko mereka menggunakan minyak babi sehingga rasa roti yang mereka jual terasa enak. Dan mereka pikir enak karena kita pakai minyak babi. Pada nggak mau beli lagi. Padahal saat ini keluarga mereka tengah butuh banyak uang, terutama untuk biaya sekolah Sita dan Adil. Adil sempat mendengar bapak disuruh oleh paman agar meletakkan mereka berdua ke sebuah pesantren di pelosok desa, supaya bisa sekolah secara gratis. Kamu ntar cantik deh, Dil, kalau pakai hijab. Selain gosip minyak babi, faktor lain yang membuat toko mereka menjadi sepi karena terdapat toko roti franchise dari Amerika yang baru saja buka di sebelah kanan dan kiri toko roti mereka. Karena baru saja buka, toko roti asal Amerika itu mengadakan diskon soft opening besar-besaran hingga 50%, membuat banyak orang mengantri untuk membelinya. Sementara toko roti mereka terlihat masih sepi pengunjung. Melihat hal itu, Sita merasa khawatir. Bisa-bisa toko roti mereka bangkrut dan kekurangan uang untuk sehari-hari. Karena menurut Sita, kekurangan uang itu adalah sebuah masalah. Tapi kalau nggak punya duit kan masalah juga, Pak. Benar. Tapi kamu pernah nggak? Bapak membenarkan ucapan Sita. Tetapi Bapak bertanya, kamu pernah lihat orang kaya tapi hidupnya nggak bahagia? Sita menjawab, banyak. Seperti teman-temannya. Bapak lanjut bertanya, kalau orang miskin yang gak punya uang tapi hidupnya bahagia? Sita menjawab, banyak juga. Bapak menjelaskan, berarti uang itu bukan segalanya dan bukan penentu utama kebahagiaan. Yang paling utama adalah orang-orang yang kita sayang. Sita meminta Bapak dan Ibu jangan pernah meninggalkan mereka, karena ia teringat perkataan Adil apabila mereka akan dikirim ke pesantren. Sita ingin selalu bersama-sama sampai kapanpun itu. Sementara Adil diganggu oleh para bocah nakal. Mereka mencilati roti yang ada di atas etalase. Ternyata mereka adalah teman sekolah Adil yang memang kerap mengganggu. Adil dibela oleh Sita karena Sita lebih sangar daripada Adil. Kemudian Sita membuang roti bekas jilatan itu ke dalam tong sampah. Tidak lama, mereka sangat senang karena datang 3 orang pembeli yang masuk ke dalam toko.
Mereka pun bertanya roti apa yang paling enak di toko tersebut. Sementara itu, Adil melihat seorang pria misterius dengan jaket tebal menggunakan earphone sambil menggendong tas yang sangat besar. Orang itu terlihat sangat gelisah, khawatir sampai keringat membasahi wajahnya. Lalu pria itu masuk ke dalam toko roti juga. Adil berinisiatif memberikannya segelas air bening. Kemudian pria itu mengeluarkan kaset. Kaset tersebut berisikan sebuah rekaman suara. Lalu ia menyarankan agar Adil jangan keluar dari toko karena ada sesuatu berbahaya yang akan terjadi. Jangan keluar. Bahaya. Kemudian ia pun pergi dan menuju toko roti franchise Amerika yang ada di sebelah. Di samping itu, ketika bapak ibu sedang di ruangan belakang, 3 orang yang datang sebelumnya membuat sebuah keributan, di mana 2 di antara mereka tiba-tiba bertengkar, membuat semua perhatian tertuju kepada mereka. Sementara 1 orang lagi sedang berusaha mengambil uang dari laci. Ternyata mereka bertiga adalah komplotan pencuri. Sita pun memergokinya. Orang itu memohon agar Sita membiarkan mereka membawa uang itu pergi untuk ongkos pulang kampung. Namun Sita merasa tidak rela uang mereka diambil begitu saja oleh orang-orang asing. Sementara mereka juga sedang kesulitan uang sulur. Sita melaporkan itu kepada Adil, namun Adil hanya diam saja, tidak bertindak apa-apa. Lalu dia memberitahu bapak bahwa orang-orang tadi telah mengambil uang dari laci sebesar Rp150.000. Bapak dan ibu seketika berlari keluar dari toko mengejar orang itu. Tanpa disangka-sangka, seketika bom meledak, membuat bapak ibu tewas dengan badan yang hancur. Sita dan Adil kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan saksi. Terlihat mereka masih terkejut melihat kematian kedua orang tuanya di depan mata mereka sendiri. Ternyata bom itu diledakkan oleh teroris yang menyerang toko roti franchise asal Amerika. Teroris itu ternyata adalah pria misterius yang sebelumnya masuk ke toko roti dan memberikan sebuah kaset kepada Adil. Dia ngasih ini. Saat itu polisi bertanya-tanya tentang laki-laki teroris itu. Beberapa saksi mengatakan pria teroris sempat masuk ke toko roti mereka. Adil menjelaskan sebelum meledakkan bom, laki-laki itu sempat berbicara dengannya. Tapi Sita memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa laki-laki itu tidak mengatakan apapun lagi. Ternyata Sita ingin segera pulang. Ia tidak mau kaset itu disita oleh polisi karena ia ingin mendengar langsung rekaman suara yang ada di kaset itu. Aku mau pulang. Ngapain kita di sini? Ada siapa di rumah? Terlihat di kantor polisi banyak korban jiwa dari ledakan bom teroris tersebut. Sesampainya di rumah, ketika diputar, ternyata kaset itu berisikan suara rekaman siksa kubur. Di sini terjawab, motif teroris melakukan aksi bom bunuh diri. Ia sangat ketakutan dengan siksa kubur, sehingga memilih menjadi seorang syuhada, mati di jalan Tuhan, yaitu dengan cara membasmi para orang-orang kafir. Teroris itu ingin menghancurkan franchise roti asal Amerika yang terletak di sebelah toko roti Gun, karena orang Amerika itu orang-orang kafir. Namun sayang, bapak ibu malah keluar toko sehingga mereka berdua mati meledak, termasuk ketiga pencuri tersebut. Cerita terus berlanjut. Adil dan Sita dikirim oleh pamannya ke sebuah pesantren yang ada di pelosok desa. Karena di sana mereka bisa dapat pendidikan gratis, beserta tempat tinggal dan juga makanan sehari-hari. Sementara toko kue mereka dijual oleh paman dan uangnya dimasukkan ke dalam kantong pribadi. Sungguh paman yang sangat dolim.
memakan harta anak yatim piatu. Setelah kedua orang tuanya jadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak percaya agama. Menurutnya agama itu hanya menakut-nakuti orang saja, sampai-sampai ada yang jadi teroris dan melakukan aksi bom bunuh diri. Tetapi kini Sita hidup di lingkungan yang sangat agamis. Dia memakai jilbab dan melakukan kegiatan seperti santriwati pada umumnya. Suatu hari, saat kelas berlangsung, Ustazah menjelaskan tentang siksa kubur. Setelah manusia meninggal, maka selanjutnya akan menuju alam barzah, yaitu alam kubur. Di sanalah manusia akan mendapat balasan pertama dari setiap perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Bagi mereka yang tidak beriman, kuburannya akan menyempit, terus menyempit sampai meremukan jasad mereka, dan tulang-tulang rusuknya saling bertemu satu sama lain. Yang paling mengerikannya, ketika datang dua malaikat bernama Mungkar dan Nakir yang bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Untuk saat ini, kita semua pasti bisa menjawab. Tapi setelah di alam kubur, hanya iman yang dapat menjawabnya. Jika tidak bisa menjawab, maka siap tidak siap, siksa kubur akan menimpa kepadanya. Ustazah mengingatkan agar mereka harus merasa waspada. Kiamat dan siksa neraka tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Tetapi alam kubur bisa terjadi kepada siapa saja. Mungkin besok atau hari ini. Siksa neraka, kita tidak tahu kapan. Tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu. Besok atau hari ini. Di sini kita bisa mendapat pengetahuan jika kematian itu bisa terjadi kapan saja, tidak mengenal waktu dan usia. Contohnya seperti ayah dan ibu Sita. Mereka tidak sakit apapun, masih muda dan juga bugar. Tapi seketika mereka tewas karena bom bunuh diri. Jadi Slur, siapkanlah amal ibadah dari sekarang. Sita merasa tidak betah hidup di pesantren. Diam-diam Sita membuat janji dengan Adil bertemu di dekat gua. Kabarnya gua itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa keluar dari desa ini. Tetapi tidak pernah ada orang yang berani masuk ke gua itu karena katanya di sana ada hantu. Kita di sini juga nggak apa-apa kok. Kita bisa sekolah, kita dapat makan. Sita memaksa Adil untuk menelusuri guanya agar bisa kabur dari pesantren. Padahal Adil senang tinggal di sana. Mereka bisa belajar dan dapat makan gratis. Tapi ternyata semakin dalam mereka menelusuri gua itu, semakin sulit juga mereka bernafas. Karena oksigen di sana sedikit, gua itu pun sangat gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Di saat itu, Sita pun bertemu dengan sosok hantu anak kecil yang bernama Ismail. Adil, Sita! Sit! kamu siapa? Mereka yang ketakutan keluar lagi dari gua itu. Lalu mereka pun ditemukan oleh para guru pesantren. Sita dan Adil pun dihukum. Terkhusus bagi anak perempuan, mereka harus mengenakan kerudung berwarna merah supaya semua orang tahu jika ia tengah dihukum. Sementara itu, Adil ikut terlibat dalam aksi pelarian diri melalui gua siang tadi, sehingga keberadaannya diketahui oleh Pak Ilham. Pak Ilham adalah pendiri pesantren itu. Tetapi, di balik sifat kedermawanannya, ternyata Pak Ilham adalah seorang pedofil. Ia menyukai anak perempuan ataupun anak laki-laki yang menurutnya menarik. Ketika itu, Pak Ilham pun membawa Adil ke rumahnya untuk dilecehkan. Hal itu pun diketahui oleh para kalangan guru. Namun mereka hanya diam, tak berani bertindak. Satu-satunya guru yang berani adalah Ustazah Umayyah. Ia tidak mau ada lagi santri atau santriwati yang menjadi korban. Tetapi Ustazah menahan Umayyah karena mengingat Pak Ilham itu orang yang baik yang telah memberikan masa depan kepada banyak anak di pesantren ini. Hal itu pun didengar oleh Sita secara diam-diam. Dia pun mengetahui jika Adil sudah dibawa ke rumahnya Pak Ilham untuk menjadi korban pelecehan yang selanjutnya. Adil! Sita bergegas berusaha menyelamatkan sang kakak. Namun, rumah Pak Ilham dijaga ketat oleh dua orang pengaman yang sudah pasang badan. Sita berusaha menyuap dua pengaman itu dengan uang sebesar 50.000. Lalu ia meminta agar Adil dilepaskan, namun nahas Sita malah diseret dan dibawa ke area pesantren kembali.
Sita pun kemudian dihukum dengan cara dikurung di dalam gudang. Di saat itu Sita tetap berusaha untuk kabur, sampai-sampai dia rela banting badan agar kayu yang menghalangi pintu jendela dapat terlepas. Dan yang bikin ngilu setengah mati ketika salah satu kuku Sita harus terlepas karena potongan kayunya. Tetapi setelah semua tragedi itu, Sita pun dapat keluar dari dalam gudang. Tak lama dari itu, Ustazah Umayyah pun datang. Dia membawakan barang-barang Sita dan membantunya untuk kabur dari pesantren ini. Sebelum itu, Ustazah meminta maaf atas apa yang sudah dan yang akan terjadi kepada Sita. Saya mohon maaf atas apa yang pernah terjadi dan akan terjadi sama kamu. Sita kemudian menyelinap ke rumah Pak Ilham kembali. Saat itu, Adil akan dibawa pergi ke suatu tempat menggunakan mobil. Sita langsung melempar sebuah batu ke kaca mobil itu, lalu melempar kayu ke semak-semak yang ada di seberang jalan, sehingga supir mobil itu teralihkan fokusnya. Ketika itu, Sita pun langsung membawa Adil pergi. Namun, terlihat Adil sangat shock dengan tatapan mata yang kosong. Pada adegan ini, Adil baru saja disodong, sehingga mengalami trauma berat yang membuatnya tidak bisa merespon secara cepat. Sita kemudian langsung membawa Adil ke terowongan itu lagi. Lalu, ya, lagi-lagi mereka dihantui oleh hantu Ismail. Akhirnya, pada percobaan yang kedua kali, mereka pun berhasil kabur dari pesantren. Singkatnya, cerita melompat beberapa tahun kemudian. Sita dan Adil sudah beranjak dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing. Walaupun waktu telah banyak mengubah mereka, tetapi tujuan Sita masih tetap sama, yaitu hanya satu, mencari orang paling berdosa. Dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada dan agama tidak nyata. Ketika itu, Sita bekerja di sebuah panti jompo milik seorang wanita tua bernama Ibu Juwita. Di suatu hari, salah satu penghuni panti bernama Paganda meninggal dunia. Ibu Juwita memiliki bakat IndiHome. Ia dapat merasakan arwah Paganda ada di sekitar mereka. Lalu Ibu Juwita mendapatkan bisikan untuk menyanyikan lagu kesukaan Paganda agar bisa pergi dengan tenang. Dia ada di sebelahku sekarang. Banyak orang tua yang tinggal di panti jompo itu. Salah satunya ada sepasang suami istri, yaitu Ibu Nani dan juga Pak Pandi. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Di hari itu, Ibu Nani senang akan pergi berpelesir dengan suaminya. Namun Ibu Nani seketika kecewa karena Pak Pandi akan menghadiri pemakaman Paganda, sehingga acara pelesir atau jalan-jalannya dipindahkan ke esok hari. Pak Pandi melarang Sita membiarkan Ibu Nani jalan-jalan pelesir sendirian karena Ibu Nani itu orangnya slorde alias ceroboh. Pak Pandi, gak apa-apa, pelesir aja. Jadi setiap hari kita hanya ke kuburan terus. Stres. Dia nggak boleh pergi kemana-mana tanpa saya. Bu Nani pergi pelesir sendiri. Dia orangnya slorde, ceroboh. Kemudian ada seorang kakek bernama Hussein. Saat itu ia menjatuhkan anak-anak catur hingga berserakan di lantai. Sebagai pengurus, Sita harus sabar menghadapi para orang tua, yang mana sifatnya kembali seperti anak-anak. Tidak hanya Sita yang menjadi pengurus di panti itu, tetapi juga ada seorang perempuan yang bernama Lani. Namun, ia tak bisa bekerja terlalu keras.
karena mengalami kecacatan di mana sebelah tulang kakinya terlihat lebih kecil. Saat itu, Pak Hussein melihat anaknya yang merupakan seorang presenter di sebuah acara televisi. Pak Hussein mengatakan jika Sita lebih pantas menjadi bintang tamu di acara tersebut. Saat itu, acara tersebut mengundang pengurus anjing sebagai bintang tamunya. Karena mengurus orang tua jauh lebih baik daripada mengurus hewan. Bukan tanpa alasan, Sita bekerja di panti itu. Ternyata diam-diam, Sita memantau salah satu orang tua yang menurut Sita, orang itu adalah orang yang paling berdosa. Yang mana ternyata dia adalah Pak Ilham, pemilik pesantren yang saat dulu mereka tempati. Yang mana kini dia telah merubah namanya menjadi Wahyu Sutama. Dan di masa tuanya, Wahyu tinggal di panti jompo tempat Sita bekerja. Karena ia memiliki hubungan buruk bersama keluarganya. Keluarga Pak Wahyu berulang kali membujuk agar Pak Wahyu bersedia pulang. Tetapi Pak Wahyu tidak mau dan meminta Sita mengusir anak-anaknya. Saya akan melakukan tugas saya sebaik mungkin. Maaf Pak Wahyu, tapi saya akan sangat berterima kasih kalau Pak Wahyu tidak membuat saya berbohong. Setelah itu, Sita pergi ke dapur membuat secangkir es teh manis hangat untuk Pak Wahyu. Lalu, ia didatangi oleh anak-anak Pak Wahyu. Sita difitnah telah menggoda Pak Wahyu. Mereka mengira Sita ingin merebut hati Pak Wahyu supaya bisa dijadikan istri dan menguasai semua hartanya. Padahal, kini kekayaan Pak Wahyu sudah ludes. Hartanya sudah habis, bis. Hartanya dia udah nggak ada, habis, bis. Maka dari itu, mereka memaksa Pak Wahyu pulang karena biaya panti jompo ini tidaklah murah. Mereka pun merendahkan Sita dengan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian Sita dengan tenang membalas ucapan mereka. Kamu bisa jadi perawat papa full time di rumah kamu. Najis. Saya bisa aja untuk nggak ketemu lagi sama Pak Wahyu. Males gue sering-sering ketemu perempuan matre kayak begini. Sebenarnya, Sita bisa membujuk Pak Wahyu untuk pulang dari panti pada hari ini juga. Jangan mentang-mentang mereka orang kaya, berpendidikan tinggi, lantas bisa semena-mena kepada dirinya. Kalian pikir dengan harta kalian yang banyak, pendidikan kalian yang tinggi, kalian bisa seenaknya sama orang lain. Ke saya enggak. Jika mereka ingin Pak Wahyu pulang hari ini, maka mereka harus berlutut dan mencium kakinya. Berlutut dan cium kaki saya. Sementara itu, Adil menjadi pengurus jenazah. Ketika itu, jenazah Pak Ganda diurus oleh Adil serta kawan-kawannya. Pokoknya, walaupun sudah sama-sama dewasa, Sita dan Adil tidak saling berjauhan. Selama bekerja di panti, Sita pun banyak mencari informasi tentang orang yang telah melakukan bom bunuh diri saat dulu. Menurut salah satu artikel, teroris itu berprofesi sebagai buruh pabrik. Dia pun mengaku mendengar suara siksa kubur di sebuah kuburan milik seseorang bernama Imas Bet. Lalu ia merekamnya. Sedangkan Imas Bet sendiri adalah seorang pembunuh berantai yang mati ditembak oleh polisi. Dari situlah orang itu jadi takut apabila akan mendapatkan siksa kubur juga seperti Imas Bet, sehingga ia melakukan hal di luar nalar yang ia pikir dapat membebaskannya dari siksaan kubur, yaitu sebagai pejuang di jalan Tuhan. Pak, orang itu nyuri duit kita. Di luar ada bom yang bakal meledak. Kenapa gak kamu aja yang keluar, Dil? Karena penasaran, Sita pun kemudian datang ke kuburan Imas Bet. Dia berencana suatu saat akan menguburkan mayat Pak Wahyu di samping kuburan Imas Bet, supaya Pak Wahyu benar-benar mendapatkan siksaan juga, apabila siksa kubur itu memang benar adanya. Selain itu, Sita pun mencari tahu kebenaran tentang siksa kubur melalui internet. Lalu ia penasaran kenapa saat di gua itu ia bisa melihat hantu Ismail. Ternyata ada banyak penjelasan dari para pakar tentang hal tersebut. Sederhananya, manusia akan halusinasi ketika otak kekurangan oksigen.
Jadi hantu Ismail itu hanyalah halusinasi Sita dan Adil karena memang di gua itu tidak banyak oksigennya. Lalu ada penjelasan juga tentang kematian. Seseorang yang baru saja mati, maka orang itu akan mengingat semua memori penting dalam hidupnya, termasuk dari rasa takut, rasa bersalah, atau penyesalan. Orang yang mengaku melihat hantu, setan, dalam keadaan oksigen kurang ke otak sehingga berhalusinasi. Ketika kita mati, untuk beberapa saat kesadaran kita masih ada, seperti rasa takut, rasa bersalah, penyesalan. Sementara di sisi lain, Adil bekerja sebagai pemanti jenazah. Akibat pelecehan yang ia dapatkan di pesantren saat kecil, membuat luka trauma yang sangat dalam pada dirinya, di mana Adil jadi memiliki masalah seksual. Dia tidak bisa menggauli perempuan. Ketika itu, istri Adil pun marah karena selama menikah tidak pernah diberikan nafkah batin, dan Adil lebih memilih gaul dengan mayat. Ya kenapa kamu repot-repot nikah sama aku? Aku butuh nafkah batin, Dil. Tolong kamu yang pergi. Tapi kamu malah milih gaul sama mayat. Ya, kata gaul di sini artinya Adil suka melecehkan para mayat yang ia mandikan. Karena istrinya marah, Adil pun diusir dari rumah. Ia tidak punya tempat pulang. Maka dari itu, Adil datang ke panti jompo, tempat Sita bekerja. Di sana, Adil pun bertemu kembali dengan Pak Ilham, yang sekarang kita sebut namanya sebagai Pak Wahyu saja. Adil seketika ingat wajah tua mengerikan yang melecehkannya di pesantren dulu. Adil seketika menyerang Wahyu, namun itu dihentikan oleh Sita. Singkatnya, Wahyu tidak menyangka dua anak dari pesantren miliknya ada di tempat ini. Ternyata, selama ini Pak Wahyu melakukan banyak dosa karena ia tidak percaya dengan adanya Tuhan, alam akhirat, apalagi siksa kubur. Jika siksa kubur itu nyata, bagaimana dengan orang-orang yang suka disiksa? Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ketika ia disiksa. Kamu percaya pada siksa neraka atau siksa kubur? Hukuman fisik yang terus-menerus akan membuat kita mati rasa. Dengan orang-orang yang mendapat kenikmatan karena disiksa, apa mereka nanti bukannya malah merasa nikmat? Menurutnya, siksa kubur itu tidak masuk akal. Dan menurut Pak Wahyu, jika memang benar ada, siksa kubur itu adalah apa yang ditakutkan selama di dunia benar-benar terjadi. Korban Bapak setidaknya ada 50 anak. Saya dulu santriwati di pesantren Bapak. Salah satu korban Bapak adalah kakak saya. Kenapa diam aja, Pak? Rasa bersalah. Lalu kenapa Bapak mesti menghilang dan berganti nama seperti sekarang? Karena kejahatannya telah terbongkar, Pak Wahyu kemudian menembak kepalanya sendiri sampai ia mati. Dan semua itu pun terekam oleh HP Pak Wahyu yang sudah menyala sejak tadi. Dengarkan aku! Good luck. Tujuan Sita sebentar lagi akan tercapai. Ia ingin menyaksikan bagaimana nasib Pak Wahyu di dalam kuburan. Apakah ia akan mendapatkan siksa kubur? Jika siksa kubur itu tidak ada, artinya agama hanya khayalan. Pihak keluarga tidak ada yang mau mengurus jenazah Pak Wahyu. Apalagi dia mati dengan cara bundir, sangat memalukan nama keluarga. Pihak keluarga pun meminta panti menguburkan Pak Wahyu secara tertutup. Setelah selesai dimandikan dan dikafankan, mayat Pak Wahyu siap dikuburkan. Sesuai harapan Sita, Pak Wahyu akan dikubur di sebelah makam Imas Bet. Jika Imas Bet mendapatkan siksa, berarti Wahyu pun seharusnya dapat siksaan juga. Aku pinjem ini. Baterainya lebih awet dari baterai HP. Sita ikut masuk ke dalam liang lahat dan akan ikut dikubur bersama Pak Wahyu. Kuburan itu pun telah diberi pipa supaya Sita bisa tetap bernafas. Ini bukan soal balas dendam, Dil. Kalau kamu keluar kapan pun teriak aja ya. Aku bisa dengar kamu lewat pipa. Jadi nggak usah nunggu sampai subuh.
Sita pun akan merekam di dalam kuburan dari malam sampai pagi untuk memastikan apakah siksa kubur itu benar adanya. Sementara Adil menunggu di dekat kuburan sendirian. Adil terus menunggu dari siang sampai menuju malam. Saat hari mulai gelap, hewan-hewan melata mulai muncul ke permukaan. Salah satunya adalah ular. Terlihat ular hitam besar melintas di dekat Adil. Adil yang sedikit mengantuk sangat terkejut. Tapi untungnya ular itu pun hanya melintas saja. Cukup lama Sita merekam dirinya di kuburan itu, tapi ternyata siksa kubur itu tak kunjung datang. Sementara Sita melihat ada cacing keluar dari celah pipa. Tak menghiraukan itu, Sita kemudian meletakkan kameranya di pojok, lalu menunggu siksaan itu datang. Keesokan harinya, Adil membuka makam Pak Wahyu dan mengeluarkan Sita dari sana. Setelah semalaman di dalam kuburan, ternyata Sita tak kunjung melihat siksa kubur secara langsung. Dan ternyata di kamera juga siksaan itu tidak ada. Di sini Sita menyimpulkan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Dan agama hanyalah khayalan. Agama hanya membuat orang ketakutan sehingga melakukan aksi di luar nalar seperti bom bunuh diri yang menyebabkan orang tuanya meninggal sia-sia. Seperti yang sudah kita ketahui, anak dari Pak Hussein adalah seorang presenter di salah satu stasiun televisi. Karena Sita baik dan mengurusnya dengan sepenuh hati, maka Pak Hussein ingin memberikan sebuah imbalan, yaitu menuruti semua keinginan Sita. Saat itu Sita pun berkata jika ia ingin diundang ke acara televisi, karena ada sesuatu hal yang harus ia sampaikan kepada khalayak ramai. Singkatnya, Sita pun masuk TV pada sebuah acara talk show. Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Kalau agama benar dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia, orang yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Dan saya ingin menyaksikannya. Sita mulai memperkenalkan diri. Namanya adalah Sita. Orang tuanya adalah korban bom bunuh diri, yang mana pelakunya mengaku takut karena mendengar suara siksa kubur. Sejak saat itu, tujuan hidupnya hanya satu, mencari orang paling berdosa. Lalu ia akan ikuti kubur bersama orang itu untuk melihat sendiri apakah siksa kubur ada atau tidak. Tapi ternyata setelah dikubur 12 jam bersama mayat orang paling berdosa, ia tak kunjung melihat siksa kubur itu. Yang berarti selama ini agama itu tidak nyata. Pernyataan tersebut menuai banyak kontroversi dari banyak orang seluruh. Mau mainin agama ya? Mau jadi penista agama? Kalau nggak ngerti agama nggak usah ngomong agama. Ketika Sita akan menunjukkan hasil rekaman kemarin, tiba-tiba videonya mendadak hitam. Hanya terlihat gundukan tanah saja. Sita rasa ada yang salah, lalu ia mendatangi petugas TV yang ada di belakang. Tapi ternyata tidak. Rekaman yang diputar itu memanglah milik Sita. Ternyata flash disk yang sebenarnya sudah ditukar oleh Adil dengan flash disk yang lain. Adil tidak mau Sita membuat masalah dan tidak mau rekaman kuburan itu ditonton banyak orang karena akan menjadi kontroversi. Sita tentu geram. Adil menggagalkan usahanya selama ini. Mereka pun berdebat. Adil kemudian menyalahkan Sita atas kematian kedua orang tua mereka. Andai saja Sita tidak melaporkan maling itu kepada bapak dan ibu, pasti orang tua mereka masih hidup sampai sekarang. Sita pun marah balik sulur. Mengapa saat dulu bukan Adil saja yang keluar dari toko menyusul maling itu? Menurut Sita, Adil tidak berguna, selalu ia yang bertindak. Sita rasa Adil tak pernah ada untuknya. Sita pun bersedih memandangi foto orang tuanya sampai tertidur. Namun tak lama, ia mendengar suara Pak Wahyu memanggil-manggil namanya. Suster Sita, Suster Sita. Sita bergegas menuju kamar Pak Wahyu. Di sana, ia melihat penampakan hantu.
Lalu, Ibu Nani menghampiri Sita. Ibu Nani melaporkan jika suaminya tengah berselingkuh. Ternyata benar, Pak Pandi tengah mimi cucu dengan Suster Lani. Bu Nani marah besar selur, sampai-sampai tidak mau disentuh oleh Pak Pandi. Untuk sementara waktu, Suster Sita meminta Pak Pandi dan Bu Nani berpisah ranjang sampai keadaan menjadi tenang. Pak Pandi tidak mau berpisah karena istrinya adalah orang yang ceroboh. Tetapi Sita tetap memaksa mereka untuk berpisah sementara waktu. Saat sendirian, Ibu Nani seketika ngompol ditambah muntah-muntah lur karena terlalu merasa bersedih. Kemudian, ia pun mencoba mencuci baju di ruangan laundry. Namun, Bu Nani lupa jika cincin kawinnya ada di dalam saku baju yang hendak dicuci itu. Akhirnya, Bu Nani masuk ke dalam mesin cuci untuk mencari cincinnya. Ternyata benar saja, Bu Nani sangat ceroboh. Dia malah menekan tombol putar pada mesin cucinya. Alhasil, badan Bu Nani diputar-putar sangat kencang oleh mesin cuci itu. Bu Nani berusaha keluar dari mesin cuci, namun sayang rambutnya yang menjuntai panjang sudah menyangkut di sela-sela mesin cuci. Sementara mesin cuci masih dalam keadaan menyala. Hingga akhirnya badan Bu Nani berhasil keluar, tapi sayangnya rambut serta kulit wajahnya harus terlepas akibat tarikan mesin cuci. Bu Nani pun tewas seketika. Keadaan panti jompo menjadi kacau. Pak Pandi menangis histeris, tak rela istrinya mati. Terlihat Lani menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu, Sita pun ikut disalahkan karena dirinya salah satu penyebab Ibu Nani mati. Sita tak bisa berpikir jernih, sehingga sering melihat bayang-bayang yang aneh. Ia pun selalu dimarahi oleh Pak Pandi karena telah membuat Nani sendirian, sehingga berujung mati seperti ini. Tak dapat berbohong, Sita memang merasa bersalah. Lalu ia mendatangi Ibu Juwita. Ia ingin minta tolong agar bisa berkomunikasi dengan arwah Ibu Nani untuk menyampaikan permintaan maafnya. Ibu Juwita kemudian mengadakan ritual bersama Pak Pandi dan teman-temannya. Mereka akan memanggil arwah Bu Nani untuk berkomunikasi. Saya memanggil, mendekatlah kemari. Dengarkan kami. Kami ingin berbicara. Saat itu, arwah Ibu Nani pun hadir. Semua orang dapat melihatnya, kecuali Sita, karena Sita tidak percaya dengan adanya hantu. Bu Juwita mengatakan untuk melihat tidak selalu pakai mata, tetapi cukup dengan percaya. Semua orang pun menyuruh Suster Sita untuk percaya. Kemudian, Sita mencoba untuk percaya dengan hal supranatural. Percaya, Suster Sita. Percaya, Suster Sita. Percaya, Suster Sita. Dan akhirnya, ia pun dapat melihat arwahnya Bu Nani. Papi. Nani istriku. Saat itu, Ibu Juwita dirasuki oleh arwah Bu Nani. Ia meminta Pak Pandi membunuh Suster Lani, perempuan yang telah menggodanya. Dengan begitu, ia akan memaafkannya, lalu dapat pergi dengan tenang. Aku minta ampun, Skar. Kamu tidak memaafkan dan mengampuni aku, Skar. Kecuali kamu bunuh perempuan itu. Kalau kamu sudah bunuh dia, baru aku mau ketemu kamu. Merasa tidak beres, Suster Sita segera membuka jendela dan membubarkan ritual itu karena sudah jam makan siang. Setelah itu, tiba-tiba Ibu Juwita kerasukan lagi. Kali ini terdengar suara Adil meminta tolong kepada Sita. Tolong Ismail. Sita. Adil? Aku takut, Sita. Sita pun berpikir mengapa Adil bisa merasuki Ibu Juwita padahal ia masih hidup. Sita kemudian menelepon Adil untuk memastikan apakah ia baik-baik saja. Sementara itu, terlihat Adil baik-baik aja lur dan kini tengah mengurus seorang jenazah. Ketika melakukan persiapan, Adil melihat jenazah bapak itu bangun kembali.
Adil yang takut lalu bersembunyi ke dalam loker. Mayat bapak itu pun terus berjalan mendekatinya. Lalu, tiba-tiba muncul 2 mayat di sebelah kanan dan kirinya. Di sisi lain, Suster Lani curhat kepada Sita. Ia menyesal dengan apa yang telah terjadi. Sebenarnya, ia tak berniat menggoda Pak Pandi. Hanya saja, ia senang ketika Pak Pandi memuji dirinya cantik. Karena sejak dulu, ia tak pernah merasakan kehadiran sosok ayah. Namun tiba-tiba, Pak Pandi muncul berusaha menusuk Suster Lani. Pandi akan menuruti keinginan istrinya, yaitu membunuh Suster Lani. Sita kemudian membawa Lani ke ruangan lain, berusaha berlari dari kejaran Pak Pandi. Nahas Lani tetap mati karena ditusuk oleh temannya Pak Pandi. Ketika itu, entah mengapa Suster Lani malah menusuk dirinya sendiri. Mungkin itulah satu-satunya cara untuk menebus rasa bersalahnya. Mereka semua tidak mau tinggal dengan pezina karena takut dosa dan mendapatkan siksa kubur. Sita mengatakan siksa kubur itu tidak ada, dia sudah membuktikannya. Tetapi Sita malah disuruh untuk melihat berita di TV. Ternyata Lur, kini dunia sudah berubah menjadi kacau. Setelah Sita muncul di acara televisi yang mengatakan jika siksa kubur itu tidak ada. Lantas banyak orang yang penasaran, lalu mencoba membuktikan sendiri dengan cara datang ke kuburan untuk mencari suara siksa kubur. Dan beberapa di antara mereka ada yang berhasil mendapatkannya. Entah asli atau hoaks suara rekaman siksa kubur itu. Tapi suara itu pun viral dan didengar oleh banyak orang. Hal itu membuat orang-orang takut dan satu Indonesia menjadi kacau. Sita yang geram pergi dari panti jompo menuju kuburan Pak Wahyu. Ia akan memastikan siksa kubur itu tidak ada karena kemarin nyatanya Pak Wahyu tidak disiksa. Setelah digali, ternyata mayat Pak Wahyu sudah menghilang. Sita masuk ke dalam lubang kubur itu dan seketika kayu serta tanah menutup lubang kuburnya, membuat Sita terjebak di sana. Tanah terus bergetar, membuat Sita hampir tertimpa oleh reruntuhan yang ada di atas. Sita kemudian menggali tanah yang ada di sampingnya, lalu masuk ke sana. Secara logika, tanah di samping kuburan Pak Wahyu adalah kuburan Imas Bet. Tetapi, Sita malah berada di terowongan pesantren itu. Lalu, Sita melihat berbagai hal aneh di sana. Ia pun melihat Adil tengah memandikan jenazah, namun sambil dimainkan kemaluannya. Lalu Adil muncul dari arah belakang dengan keadaan tangan penuh dengan air mani. Lalu seketika, jenazah di belakangnya terbangun dan berteriak di telinganya. Sita yang takut berlari, ia pun menjauh dari tempat itu. Lalu, ia pun menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan cahaya merah. Ternyata itu adalah toko roti keluarganya. Di sana ia menyesal telah membuat ayah dan ibu keluar dari toko roti sehingga menjadi korban bom bunuh diri. Ia pun melihat ayah dan ibu melambaikan tangan kepadanya, lalu seketika menghilang dengan perlahan. Setelah itu Sita berjalan kembali. Kemudian ia pun bertemu dengan hantu anak kecil itu lagi. Ternyata namanya adalah Ismail. Terlihat ada beberapa hantu lain, anak laki-laki dan perempuan. Ternyata mereka adalah korban pelecehan Pak Wahyu di pesantren. Anak-anak itu meminta tolong agar Sita menyelamatkannya. Kenapa kamu tinggalin saya? Saya takut. Apa? Sita akhirnya mau menolong. Dan tiba-tiba muncul Pak Wahyu merayap-rayap di langit-langit terowongan itu secara mengerikan. Mereka pun berlari hingga berada di dekat sebuah lubang. Anak itu berterima kasih karena Sita telah menolongnya dari Pak Wahyu. Lalu ia pun menghilang. Kemudian dari belakang, Pak Wahyu terus mengejar. Sita yang takut langsung melompat ke dalam lubang yang ada di depannya. Ternyata selama ini
Sita masih berada di kuburan Pak Wahyu. Seketika kuburan itu bergetar, dan di saat itulah Sita melihat Pak Wahyu mendapatkan siksa kubur. Dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, Manropuka. Namun Pak Wahyu tidak dapat menjawab, sehingga wajahnya langsung dipukul oleh palu yang sangat besar sampai wajahnya hancur. Lalu wajah itu pun kembali utuh seperti semula. Kemudian muncul seekor ular yang memiliki 6 kepala. Pak Wahyu pun disiksa secara brutal oleh ular itu. Sita sangat ketakutan. Sita akhirnya percaya siksa kubur itu ada. Lalu dia ingin bertaubat saat itu juga. Siksaan pun tak berhenti sulur. Disinilah letak adegan interaktifnya. Penonton diharuskan membaca Astagfirullah Robal Baroyah, Astagfirullah Minal Khotoyah. Jika tidak, maka adegan siksaan tak akan pernah selesai. Setelah membaca Astagfirullah Robal Baroyah, Astagfirullah Minal Khotoyah, akhirnya Adil membuka kuburan itu lalu membantu Sita keluar. Terlihat mata dan leher sebelah kiri Adil sudah luka lebam. Itu dikarenakan gigitan ular. Setelah berjalan 40 langkah, seketika ada sesuatu yang menghampiri mereka berdua. Lalu dengan suara keras, sosok itu bertanya. Setelah itu, film beralih kepada panti jompo, di mana terdapat perempuan tua memakai sebuah cincin, yang mana kita ketahui itu pasti adalah Ibu Nani. Saat itu, ia menonton rekaman Pak Wahyu saat menembak kepalanya sendiri. Lalu ia diajak oleh Pak Pandi, suaminya, untuk istirahat, karena besok mereka akan pergi berpelesir. Dan film pun berakhir. Bisa disimpulkan, jika Sita dan Adil keduanya sudah mati dan mereka berada di alam barzah, karena tidak mungkin ada orang hidup yang ditanya Manropuka oleh malaikat. Siksa kubur juga tidak dapat dilihat langsung oleh manusia, tapi tadi Sita menyaksikannya dengan sangat jelas, yang berarti kemungkinan besar Sita memang sudah ada di alam kubur. Dan biasanya orang yang mati tidak akan sadar jika mereka sebenarnya sudah mati. Maka celakalah bagi Sita, mati dalam keadaan tidak percaya agama. Sudah terlambat mengatakan tobat karena sejatinya ia sudah di alam kubur. Jika mereka berdua sudah di alam barzah atau alam kubur, pertanyaannya, kapan mereka mati? Kemungkinan besar mereka berdua mati saat adegan Sita pertama kali masuk ke dalam kuburan Pak Wahyu. Di saat itu, Adil yang sedang berjaga sampai malam dipatuk oleh ular. Sementara saluran pipa untuk pernafasan Sita tertutup oleh tanah. Hal itu dibuktikan dengan adegan Sita yang menemukan cacing pada celah pipa. Logikanya, cacing akan muncul pada timbunan tanah. Kemudian, Sita yang kekurangan oksigen, ia pun mengalami halusinasi seperti penjelasan para pakar yang Sita tonton beberapa saat lalu. Halusinasinya dimulai saat adegan Adil membuka kuburan. Lalu Sita datang ke acara stasiun TV, melihat Ibu Nani kecelakaan mesin cuci, kemudian melihat berbagai penampakan di panti jompo, dan keadaan Indonesia menjadi kacau akibat berita adanya siksa kubur. Pokoknya setelah adegan Adil membuka kuburan itu, semuanya jadi terasa aneh. Semuanya terjadi begitu saja seperti di dalam mimpi. Dan ya, itu memanglah mimpi atau halusinasi Sita.
Setelah lama kehabisan nafas, akhirnya Sita mengalami sakaratul mautnya. Menurut pakar, setelah manusia mati, mereka akan mengingat momen-momen penting dalam kehidupannya, seperti rasa bersalah, takut, dan juga penyesalan. Proses sakaratul maut Sita dimulai saat ia masuk ke dalam kubur Pak Wahyu untuk yang kedua kalinya, yang mana Sita tertimbun oleh tanah dan berhasil pindah ke kuburan yang ada di sebelahnya. Dan tiba-tiba ia pun ada di sebuah terowongan. Di sana Sita pun teringat dengan momen yang paling ia ingat, serta rasa penyesalannya terhadap kematian orang tuanya di depan toko roti. Setelah itu, Sita benar-benar meninggal dunia. Ia pun akhirnya ada di alam kubur dan melihat Wahyu disiksa. Ternyata definisi siksa kubur di sini adalah ketakutan Sita selama di dunia benar-benar terjadi, yaitu siksa kubur itu ada. Sita ingin bertobat, namun ia sudah terlambat. Dan siksaan kubur yang sebenarnya baru saja dimulai. Cukup berat ya film kali ini. Semoga penjelasan Mamang dapat kalian pahami. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.